Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu, salam bahagia, salam guru penggerak. Baik Bapak Ibu sekalian, pada sore ini, pada kesempatan ini, kita akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya akan bertindak sebagai supervisor, kemudian ada rekan saya, Pak Yustika sebagai coach dan Ibu Derma sebagai coachee. Baik Bapak Ibu, silakan selamat menyaksikan. Terima kasih. Halo, selamat malam Bu Derma. Selamat malam Pak Dika. Ya, gimana Bu Derma kabarnya? Baik Pak. Oke, Bu Derma, sebelumnya saya minta maaf ya menghubungi Ibu malam hari. Tadi saya melihat sepertinya Bu Derma mengalami masalah di sekolah ya. Kalau boleh tahu masalah apa? Iya Pak, tadi sebenarnya saya juga mau cerita sama Bapak, cuman tadi saya lihat Bapak sudah agak sibuk, jadi saya diam aja dari tadi. Tapi terima kasih loh Pak, Bapak sudah peka dengan perubahan saya tadi. Sebenarnya tadi saya masalahnya bukan masalah saya sih Pak, tapi ya berimbas lah ya. Tadi saya sebenarnya sedang nanganin anak. Jadi ada anak yang cerita ke saya kalau sebenarnya dia dilarang sama orang tuanya ikut eskul. Kebetulan anaknya ini berprestasi di eskul basket, Bapak. Tapi orang tuanya melarang. Nah, tadi malam itu saya di WA sama orang tuanya. Kebetulan penyampaiannya kurang enak gitu ya. Jadi seolah-olah kita yang pihak sekolah yang memaksa anaknya ikut gitu. Padahal kan di situ ada ketentuan ya Bapak. Tapi namanya orang tua mungkin dengan emosi sesaat ya langsung meng-WA untuk dengan kata-kata mulai ke depan jangan mengikutkan anak saya lagi eskul seperti itu Pak. Nah ternyata tadi saya sih tidak membalas orang tuanya dengan ini, saya cuma mengatakan ya nanti akan kita tindak lanjutin seperti itu Pak. Nah setelah tadi sampai di sekolah saya memanggil anaknya. Setelah saya panggil anaknya, kita bicara dengan anaknya, ternyata pantesan Pak dari tadi pagi tuh anaknya udah nggak selera ngapa-ngapain gitu, udah seperti dari biasanya. Padahal anaknya itu sudah sangat biasanya sih hari-harinya ceria gitu, tapi tadi pagi pas saya panggil udah nggak bersemangat gitu dan ternyata memang dia tidak diperbolehkan oleh orang tuanya untuk basket dan malah yang jadi saya kenapa saya jadi ikutan pusing gitu karena anaknya ini meminta kepada saya bagaimana caranya agar saya tetap harus mengikutkannya dan juga harus mengambil kebijakan lah ya ataupun memberi saran seperti itu tadi Pak. Jadi saya tadi agak sedikit terbentur lah gitu. Itu tadi Pak asal masalahnya sih Pak tadi. Makanya saya tadi bingung nih, saya harus ngapain ya menghadapi anak yang seperti ini. Seperti itu tadi pikiran saya Pak. Jadi orang tua dari siswa tersebut tadi menghubungi Bu Derma untuk melarang anaknya supaya tidak mengikuti eskul kembali ya. Sedangkan mungkin dilihat dari potensinya, apakah anak ini memiliki bakat atau potensi Bu sebelumnya saya tanyakan? Iya Pak, nah itu yang jadi permasalahan. Jadi setelah saya tanya, saya juga berkomunikasi memang dengan orang tuanya, alasan orang tuanya mengapa melarang anaknya ikut basket. Orang tuanya mengatakan bahwa anak ini kan saya bentuk biar jadi dokter, bukan jadi olahragawan. Nah, seperti itu Pak bahasanya. Nah, dan setelah saya konfirmasi ke anaknya, iya ternyata dia mulai dari kecil sudah diarahkan oleh orang tuanya mau jadi dokter seperti itu. Jadi bagi orang tuanya ternyata dengan mengikuti olahraga ini dengan ekskul ini waktunya anaknya banyak tersita seperti itu Pak untuk tidak belajar karena memang anaknya bisa dikatakan punya kompetensi yang cukup baik. Jadi memang kita sering ikutkan lomba seperti itu Pak. Jadi otomatis kan akan banyak yang ketinggalan di
jam pelajaran ya Pak. Nah ini yang kebenturnya tadi. Padahal dari anaknya sendiri, kalau dilihat potensinya sangat luar biasa begitu Pak. Dan kalau anaknya dilarang, nah yang jadi tambahan jadi problemnya adalah ketika anak ini dilarang, anaknya bukan hanya tidak mau ngapa-ngapain, bahkan belajar pun jadi nggak bersemangat gitu Pak. Agak berbeda ketika dia diikutkan dengan lomba, dia masih mau bersemangat Pak gitu. Untuk belajar dia semangat, lomba juga semangat gitu, atau ekskul juga semangat. Tapi ketika ekskulnya diberhentikan, belajarnya malah nggak mau, tiduran terus di kelas, seperti itu Pak. Jadi kalau yang saya tangkap, anak ini memiliki potensi dan bakat dalam bidang olahraga, cuma mungkin keinginannya terbentur dengan keinginan orang tua ya, Bu Derma ya, yang Benar, ingin menjadikan anaknya untuk profesi yang lainnya. betul Pak. Mungkin sebelumnya apakah Bu Derma pernah mengalami hal seperti ini pada cabang yang lain ataupun bidang yang lain? Sebenarnya kita ada beberapa anak yang dulunya pernah mengalami hal seperti ini ya Pak. Dulunya nggak hanya satu dua orang tua yang kadang melarang anaknya untuk mengikuti ekskul, tapi dominan memang alasannya adalah karena anaknya ini udah dibentuk maunya seperti orang tua gitu Pak. Ada yang harus Mmm, jadi inilah, ada yang harus jadi seperti yang tadi dokter lah, ada yang harus jadi insinyur lah gitu. Nah, sementara anaknya ini kita kalau sebagai guru tentunya sudah membuat pengamatan terlebih dahulu ya Pak. Sebenarnya secara kompetensi akademik sebenarnya tidak terlalu memadai untuk kompetensi yang tadi orang tuanya sebutkan gitu. Tapi sebenarnya anak ini punya kompetensi lain yang jauh lebih baik dari yang ada dibayangkan orang tua gitu. Nah itu Pak. Jadi kalau dibilang ada sebelumnya, sebenarnya kasus ini bukan yang pertama sekali. Memang ada beberapa kasus yang lalu-lalu gitu. Cuman berkomunikasi dengan orang tua itu yang kadang kita ketemu orang tua beda-beda ya Pak pola tanggapnya ya gitu. Ada yang gampang disampaikan, ada yang enggak. Nah gitu. Nah ini yang jadi permasalahannya seperti itu Pak. ya, kan mungkin tadi Bu Derma cerita pernah mengalami hal yang seperti ini ya. Ya, Iya. kalau boleh tahu mungkin waktu itu kira-kira apa yang Bu Derma lakukan untuk menyampaikan kepada orang tua atau mengatasi hal yang terjadi supaya mungkin nih keinginan anak dan orang tua itu bisa berjalan beriringan? Kalau dulu pertama sebenarnya saya mengajak orang tuanya dulu untuk berkomunikasi. Sebelumnya memang Pak, kita kan sebelum mereka masuk ke sekolah atau awal-awal masuk sekolah kan sebenarnya kita juga sudah memfasilitasi untuk tes kompetensi ya Pak, psikotes seperti itu. Nah, tapi kadang ketika kita sampaikan dengan orang tua, ada yang orang tua bisa sudah menerima seperti itu. Ada yang eh, terima tapi sekejap lupa gitu ya Pak. Besoknya lupa lagi nih bahwa anaknya sebenarnya kemampuannya eh, tidak di sana kompetensi ataupun bakat dan minatnya gitu. Nah, jadi yang pertama kita lakukan sebenarnya sudah kita fasilitasi dengan mengarahkan untuk ikut tes kompetensi minat bakat dulu. Setelah itu kita juga sudah memfasilitasi untuk mengkomunikasikannya dengan orang tua, bahkan mungkin sama pembimbing akademiknya yang langsung untuk berbicara langsung. Nah, ketika dapat lagi benturan, nah seperti yang tadi kasus ini, biasanya yang saya lakukan adalah mengingatkan kembali lagi orang tua apa sih dulu bakat minat anak ini, itu yang pertama Pak. Kemudian kadang ya memberikan pengertian lah juga, bahkan nggak cuma sama orang tua sih, sama anaknya juga kadang kita lakukan pendekatan dulu Pak, bahwa memang kita nggak bisa, karena masih SMA ya Pak, pemilihan Mhm, jurusan mhm. ada, tapi tidak bisa kita lupakan bahwa pelajaran lain tetap harus dipelajari gitu ya. Karena masih banyak juga jadi syarat kelulusan atau apa gitu. Nah, kan kadang kalau anak kalau udah suka sama sesuatu lupa sama yang lain. Nah, memang kadang masih saya ingatkan lagi Pak untuk bagaimana mereka untuk ingat lagi bahwa masih punya tanggung jawab yang lain nih gitu. Pelajaran-pelajaran lain, nggak hanya yang berhubungan dengan tadi eskul ataupun bakatnya saja, tapi dia juga harus bisa untuk
menyeimbangkan lah gitu. Jadi dari segi orang tuanya kita ingatkan kembali, segi anaknya sudah saya ingatkan kembali juga sih Pak. Nah gitu sih untuk beberapa hal yang pernah terjadi yang saya lakukan ya seperti itu biasanya Pak. Ya, menurut saya sepertinya pendekatan yang Bu Derma lakukan kepada orang tua dan siswa melihat dari pengalaman yang lalu sebenarnya sudah tepat Bu Derma ya, di mana Bu Derma mengajak komunikasi dengan orang tuanya dan juga memotivasi anaknya untuk terus belajar supaya keduanya ini antara ekskul dan intrakurikulernya bisa berjalan dengan arah yang sejalan. Terus juga tadi saya melihat anaknya juga kalau dilihat dari segi nilai intrakurikulernya pun tidak menurun. Justru tadi pandangan Bu Derma bahwa anak ini justru menjadi murung dan prestasi akademisnya malah turun. Ya, seperti itu. Mungkin kira-kira kiat apa yang mau Bu Derma bangun kembali dengan orang tuanya? Kalau tadi malam kan, kalau untuk anak yang tadi malam ya Pak, itu kalau kemarin tadi malam saya baru ngobrol dengan ibunya ya. Kebetulan orang tuanya ibunya ini masih mengatakan bahwa ini kemauan papanya gitu kan ya Pak. Jadi Mmm, rencana saya untuk besok itu akan berkomunikasi langsung dengan kedua orang tuanya. Jadi nggak hanya sebelah pihak aja begitu Pak rencananya. Dan kebetulan setelah mungkin akan berdiskusi dengan kedua orang tuanya, saya juga akan mengajak mereka secara bersamaan untuk bertiga dengan anaknya gitu untuk mengkomunikasikannya. Jadi ada agar menemukan win-win solution lah dari mereka karena kalau menurut saya mungkin ini ada mispersepsi ataupun pandangan di tengah keluarga mereka ini gitu. Jadi tapi yang kita memang efeknya ke kelas itu terasa sekali karena kalau ada tugas anaknya langsung nggak mau kerjakan gitu. Saya sudah berkomunikasi dengan beberapa guru lain, memang mengatakan bahwa anak ini ternyata setelah dia memang sudah dikatakan orang tuanya akan berhenti, baru dikasih tahu warning akan berhenti pun dia sudah langsung lemas gitu Pak. Tadinya dia masih bisa kalau ulangan itu masih bersemangat gitu. Kalau ini dia alasannya kalau dideketin buat apa saya belajar? Nah, udah begitu. Nah, jadi saya rencananya mau mempertemukan mereka bertiga dari kedua orang tuanya beserta dengan anaknya. Jadi tidak hanya bicara dengan personal-personal saja. Nanti setelah saya gali dengan personal-personal, baru nanti rencana saya akan mencari win-win solution untuk mereka bertiga, begitu Pak. Jadi nanti agar ada kesepakatan keluarga mereka ataupun pandangan orang tua dan anak, anaknya seperti apa gitu, jaga agar orang tua juga dapat mendengarkan apa sebenarnya kemauan anak gitu Pak. Karena ini terkesan seperti memaksakan seperti itu yang saya lihat Pak. Karena tadi ternyata pas saya tanya pun anaknya baru bilang, mama saya sukanya saya jadi dokter. Padahal kan saya nggak suka dokter, Miss. Saya itu pengennya kalaupun nanti kuliah saya mau jadi teknik. Nah ini aja masih ada dua perbedaan. Padahal kalau dari bakat dan minat waktu itu juga kita tes memang untuk teknik juga dia cocok gitu karena dia orangnya yang sangat terstruktur seperti itu Pak. Nah jadi tadi sih seperti itu yang kita sampaikan ke orang tuanya yang akan nanti saya sampaikan ke orang tuanya. Jadi mungkin saya akan mengajak mereka untuk berkomunikasi biar dapatlah solusi di antara mereka. Karena kebetulan anaknya ini sudah kelas 12 juga memang Pak. Memang untuk kegiatan juga memang kita sudah kurangi untuk di luar sekolah karena masih sudah kelas 12, tapi karena kebetulan dia berprestasi bukan hanya karena kemauan sekolah tapi memang karena sudah panggilan ya dari klub mereka seperti itu. Jadi nggak hanya semata-mata karena sekolah juga. Jadi nanti rencana saya itu sih Pak akan mengomunikasikan langsung kepada orang tua kedua orang tuanya seperti itu sih Pak Dika. ya Bu Dharma kalau saya mengidentifikasi dari langkah-langkah yang nanti akan Bu Dharma lakukan, ya tadi sudah cukup baik mau mengajak berdiskusi dengan kedua orang tuanya mengenai mungkin minat dari anak tersebut dan juga berkomunikasi dengan anak tersebut supaya mungkin jangan sampai antara keinginan anak dan keinginan orang tua itu menjadi hal yang berbenturan. Seharusnya bisa menjadi hal yang
jalan beriringan. Karena kembali lagi pasti tujuan orang tua ingin anaknya sukses dan anak pun sebenarnya ingin sukses dalam hal bidangnya. Nah, mungkin kira-kira ada nggak ya hambatan Bu Derma atau hambatan yang akan Bu Derma alami dalam hal atau menyelesaikan proses tersebut? Paling kalau saya menduga-menduga sih Pak ya, paling untuk menetapkan kecocokan waktu aja mungkin Pak, karena saya tahu juga orang tuanya ini anak itu bekerja ya, jadi mungkin untuk mencocokkan waktunya saja paling, tapi itu juga nanti akan saya usahakan melalui saya WhatsApp dulu untuk mencocokkan waktu kapan yang akan kita bisa untuk berkomunikasi. Itu saja paling Pak. Nanti kalau berkomunikasi biasanya sih kalau kita berikan berdasarkan alasan dan juga data, kebetulan saya hanya bagian akan memfasilitasi pertemuan mereka saja, Pak. Jadi kemungkinan mungkin tidak akan terlalu terkendala. Paling nanti setelah dari situ nanti akan saya evaluasi lagi hasilnya seperti apa untuk kemajuan anak ini sendiri. Seperti itu sih paling Pak. Iya, kira-kira Bu Derma ya, apakah Bu Derma punya jangka waktu untuk menyelesaikan masalah ini? Karena melihat khawatir kalau berlarut-larut kan anaknya akan semakin murung apabila tidak bisa menemukan solusinya. Kira-kira kapan ya Bu Derma akan menyelesaikannya? Rencananya sih malam ini saya langsung melakukan komunikasi Pak. Jadi secepatnya karena memang ini tidak boleh ditunda. Jadi saya tinggal mencocokkan waktunya. Jadi secepatnya kalau bisa sebelum akhir minggu ini sebenarnya sudah harus melakukan komunikasi Pak. Iya. Terus kira-kira Bu Derma sejauh mana komitmen Bu Derma untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh muridnya ini ya Bu ya? Iya Pak, saya sih berkomitmen agar ini bisa selesai secepatnya, makanya saya berkomitmen untuk menyediakan waktu Pak untuk memfasilitasi mereka berkomunikasi dan juga memberikan pandangan kepada si anak secara personal dan juga kepada orang tua menegaskan lagi kembali bahwa anak ini punya bakat dan minat. Nah, mereka akan menyesuaikan bakat dan minat anak ini dengan tujuannya nanti ke depan. Itu sih komitmen saya sih Pak. Ya, Bu Dharma melihat dari besarnya komitmen Ibu untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak dan melihat solusi-solusi dari rencana aksi yang akan Bu Dharma lihat, saya secara pribadi optimis Bu Dharma bisa memfasilitasi siswa tersebut untuk bisa memecahkan permasalahannya. Ya Bu Dharma ya, semoga semuanya bisa berjalan lancar, tetap semangat, dan semoga berhasil ya Bu Dharma. Terima kasih ya Pak Dika sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih juga sudah menguatkan saya untuk saya mampu melakukan komitmen saya ke depan. Terima kasih ya Pak Dika. Mohon maaf jika mengganggu waktu Bapak. Sehat selalu Pak Dika. Ya, ya terima kasih kembali Bu Dharma. Selamat malam. Malam Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah sukses melaksanakan coaching antara Pak Dika sebagai coach dan Ibu Derma sebagai coachee. Terima kasih luar biasa sekali saya lihat sudah terlihat sekali komunikasi dua arah antara Ibu Derma dengan Pak Yusdika. Pak Yusdika berperan aktif sebagai pendengar gitu ya, sebagai pendengar dari Ibu Derma yang sedang bercerita keluh kesah dari Ibu Derma. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Derma di sini. Bagaimana perasaan Ibu Derma setelah melaksanakan coaching ini? Perasaan saya jadi semakin lebih tenang ya Bu. Kalau tadi saya mungkin pertama belum tahu nih kemana. Sebenarnya sudah tahu rancangannya, cuman seperti yang tadi kita kadang untuk membuat komitmen diri kita, iya saya lakukan ini, kadang belum tergambarkan. Tapi setelah mendengarkan penguatan tadi dari Pak Dika, jadi saya semakin optimis bahwa saya punya kompetensi untuk melakukan hal tersebut. Jadi semakin percaya diri aja Bu untuk dapat melakukan komitmen saya seperti itu Bu.
Luar biasa. Jadi ketika kita memiliki masalah, terus kita ceritakan kepada orang yang tepat, maka masalah itu secara tidak langsung terurai dan kita bisa menemukan solusi atas apa yang kita cari. Tadi saya juga mendengar dengan jelas apa yang Bu Derma ceritakan masalah tadi ya, bagaimana keinginan anak dengan orang tua yang tidak sejalan di sana tadi. Orang tua inginnya begini, anak sukanya ini. Di situ ada miskomunikasi antara orang tua dan anak dengan guru sehingga berakhir orang tua menyalahkan guru. Hal-hal tersebut memang sering terjadi di beberapa sekolah juga, saya memahami itu Bu Derma. Tapi dengan proses Bu Derma tadi coaching dengan Pak Dika, mengeluarkan isi hati Bu Derma, kemudian Pak Dika juga menebalkan kembali apa yang sudah Bu Derma sebetulnya ketahui sebelumnya, saya lihat, hampir hampir akan sukses, hasil dari coaching ini. Lalu bagaimana perasaan Pak Dika sendiri setelah melaksanakan coach untuk Bu Derma? Ya, yang pertama, perasaan saya tentunya senang bisa membantu Bu Derma menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya tentunya sebelum saya membantu, saya berusaha dari diri sendiri untuk menghadirkan diri saya secara penuh, supaya bisa mendengarkan dengan baik apa keluh kesah yang disampaikan Bu Derma. Ya, mungkin dari situ saya bisa membantu mengarahkan kira-kira solusi apa yang bisa Bu Derma temukan. Karena saya yakin dengan pengalaman Bu Derma yang Bu Derma miliki, sesungguhnya Bu Derma bisa menemukan solusi dari apa yang dihadapinya. Betul, betul sekali Pak Yustika, saya sepakat dengan Pak Yustika. Tadi Pak Yustika sudah mendengarkan dengan penuh ketika Bu Derma bercerita kepada Bapak, Bapak juga sudah berusaha untuk tidak memotong ya atau terburu-buru memberikan solusi, memberikan arahan, penebalan terhadap keyakinan yang sudah Bu Derma miliki gitu. Sebetulnya, Bu Derma sendiri sebetulnya mungkin sudah memiliki solusi, namun ada kalanya kita butuh teman untuk bercerita gitu. Dan Pak Yustika sudah tepat, sudah menjadi orang yang tepat untuk menjadi pendengar dari Ibu Derma. Nah, rencana ke depannya seperti apa nih? Apa ada yang harus diperbaiki dari proses coaching barusan Bapak dan Ibu? Mungkin dari Ibu Derma, silakan. Iya, kalau dari saya pribadi sih saya jadi lega ya Bu. Saya juga jadi memiliki solusi dengan apa masalah saya. Kalau saya lihat secara keseluruhan sih tidak ada kendala ya Bu ya. Karena tadi Pak Dika juga saya senang sekali karena Pak Dika itu benar-benar ada buat mendengar saya gitu. Jadi rasanya tidak ada gitu Ibu. Tidak Makasih. ada yang harus diperbaiki, berarti tinggal kita implementasikan dalam kegiatan sehari-hari dan semoga nanti ketemu dengan orang tuanya serta siswanya juga berjalan sesuai rencana yang sudah Ibu tadi ceritakan kepada Pak Dika. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertemuan malam ini. Luar biasa sekali, sudah lancar proses coachingnya. Selamat melaksanakan tugas di satuan pendidikan tempat Bapak dan Ibu mengajar. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dika, terima kasih Ibu Derma. Terima kasih kembali.